Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu membahas tentang tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Ma'un, yang mana kita malam ini akan memasuki ayat yang kedua insyaallah. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada ayat yang kedua, sedikit kita akan mengulang pembahasan kita pada tafsir ayat yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din, hari pembalasan? Dan telah kita sebutkan di sini ada pertanyaan, ara'aita, apakah engkau tahu? Dan kita sebutkan bahwasanya ini bukan sekedar pertanyaan, akan tetapi pertanyaan yang bertujuan untuk menggambarkan keheranan. Ya, artinya kok bisa ada orang yang mendustakan hari pembalasan? Itu adalah semacam pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Kok bisa? Padahal dalil-dalil tentang hal itu sangat jelas. Baik, alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan ad-din, dan kita sebutkan maksud dari ad-din di sini bukan agama, akan tetapi adalah hari pembalasan. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, ya, penguasa hari pembalasan. Baik, kemudian terkait masalah orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, mereka berdalilkan, berargumenkan, bagaimana bisa, ya, kami yang telah mati, kami yang telah menjadi tanah, bahkan telah menjadi tulang belulang, apakah mungkin bisa dibangkitkan kembali? Nah, ini adalah alasan mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita bantah argumen mereka ini dengan firman Allah yang ada dalam surah Yasin. Ya,
yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dia berkata, Allah berfirman, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan kita sebutkan bahwasanya memperbaiki yang sudah ada itu lebih mudah daripada menciptakannya dari awal. Ya, menciptakannya saja dari awal itu mudah bagi Allah, apalagi membangkitkan yang sudah ada. Ya, artinya kalau kalian beriman, mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, maka harusnya kalian juga percaya, beriman bahwasanya Allah lah yang kembali membangkitkan kalian. Kan mudahnya begitu. Karena menghidupkan atau membangkitkan yang sudah ada itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Makanya dalam surah Yasin ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah ya dalam menciptakan dan mudah dalam membangkitkan yang sudah mati, hanyalah Allah mengatakan kun, maka jadilah hal tersebut. Baik. Dan kemudian kita sebutkan juga kenapa di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW sering dikaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan atau motivasi, sebagai motivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran. Ya, maka kita katakan bahwasanya keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada hari kebangkitan, keimanan kepada hari pembalasan itu akan mempengaruhi baik atau buruknya perilaku seseorang ketika hidup di dunia. Orang yang mengetahui bahwasanya semua perbuatan dia akan dihisab pada hari kiamat, maka tentu saja dia akan memperbaiki amal dia ketika di dunia. Adapun orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan hari pembalasan, maka mereka akan berbuat seenaknya ketika di dunia. Baik, nah ini inti pembahasan pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana bunyinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama menyebutkan atau bertanya siapakah para pengingkar hari pembalasan, maka di sini dan ayat-ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan siapa saja oknumnya, apa saja sifat-sifat mereka yang mereka tidak beriman, yang mendustakan hari pembalasan. Nah, yang pertama adalah alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Baik, dan orang yang menghardik anak yatim ya berarti tidak bersikap simpatik kepada anak yatim, tidak memenuhi hak-hak mereka, bahkan menzalimi mereka.
Ya, jadi ulangi, karakter orang yang tadi yadu'ul yatim adalah berarti tidak bersikap simpatik kepada mereka, tidak memenuhi hak-hak mereka, bahkan menzalimi mereka. Dan ini merupakan sifat yang sangat buruk. Ya, ulun ulangi, sikap menzalimi anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, bahkan ya tidak simpatik terhadap anak yatim, itu merupakan sifat yang sangat buruk. Kenapa? Karena yang namanya berbuat baik kepada anak yatim, menyayangi anak yatim, simpatik dengan anak yatim, itu bukan hanya sebatas ajaran agama kita, tapi juga tuntutan kemanusiaan. Secara tabiat kita kasihan dengan anak yatim. Secara tabiat kita mengasihi anak yatim. Ya, kalau ada yang melakukan sebaliknya, maka dia telah melakukan sifat yang sangat buruk. Nah, kenapa kita katakan demikian? Ya, kenapa kita perlu menyayangi, mengayomi anak yatim? Coba secara psikologis, jangankan anak-anak, orang dewasa sekalipun, ya, yang sudah dewasa bahkan punya anak dan seterusnya, apabila mereka ditinggal mati oleh ayahkah atau ibukah, pasti ada rasa kesedihan ya di dalam dirinya, pasti akan goncang jiwanya. Ya, betapa tidak dia kehilangan orang yang paling dekat dengan dia di dalam hidupnya, orang yang selama ini merawatnya, menyayanginya, memperhatikannya, ya, kemudian meninggal, tentu dia akan sedih. Itu adalah orang dewasa. Bayangkan kalau yang ditinggal mati itu siapa? Anak kecil, ya, yang masih belum balik, tidak mengerti tentang artinya hidup, ya, bahkan tidak mengetahui apa baik dan buruk suatu perbuatan. Tiba-tiba ditinggal oleh ayah atau ibunya. Maka lebih parah lagi kesedihan yang akan menimpa anak tersebut. Ya, apalagi kalau tidak ada yang memberikan nafkah kepada mereka, maka semakin tersiksa anak yang seperti ini. Ya, siapa yang akan mencarikan nafkah bagi dia sementara ayahnya telah meninggal? Siapa akan memperhatikan dia? Kepada siapa dia meminta kasih sayang? Ya. Maka ketika seorang ayah dan ibu itu meninggal sementara dia memiliki anak, ya, maka apa yang akan dirasakan oleh anak tersebut? Dia akan merasakan kekosongan, kehampaan dalam hidupnya. Ya, curahan kasih sayang yang harusnya dia dapatkan dari ayah atau ibunya dia tidak dapatkan. Ya, begitu juga kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti makan, minum, pakaian dan lainnya. Maka pantas saja agama kita yang memiliki prinsip menjunjung tinggi yang namanya kasih sayang sangat memperhatikan yang namanya anak yatim. Makanya kita dapati banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang memerintahkan bagi kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Makanya wal yatama wal masakin kan sering kita dapati dalam Al-Qur'an. Itu perintah agar kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, itu hanya di dalam Al-Qur'an, belum lagi di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang banyak sekali, ya, menganjurkan kita untuk memperhatikan, menyayangi anak yatim. Baik. Lantas apa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim itu apa? Yang ditinggal mati oleh ayahnya. Mati ayahnya aja gitu lah. Pian banyak kalau yang meninggal ayahnya nih. Apakah pian anak yatim?
Ya, jadi kalau ta'rif memang harus disempurnakan gitu ya. Orang yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Nah, itu yang disebut dengan anak yatim. Ya, jadi bukan hanya sebatas orang yang ditinggal mati ayahnya. Ya, banyak di antara kita yang ditinggal mati ayahnya, ya, sudah jenggotan, ya sudah anak cucu, ya, nanti dikatakan yatim juga gitu. Dan juga yang namanya anak yatim itu bukan hanya yang ditinggalkan ayah pergi ya. Jadi yang dimaksud anak yatim itu adalah yang ditinggalkan ayahnya mati, ayahnya meninggal dunia, itu yang disebut dengan anak yatim. Karena bisa jadi ada seorang ayah yang dia tidak bertanggung jawab, ya, akhirnya dia tinggalkan anak istrinya, ya, maka secara istilah para ulama ini tidak termasuk anak yatim, ya. Tapi bukan berarti tidak disantuni, enggak. Ya, cuman kata istilah yatim itulah yang kita perhatikan. Nah, mana dalil bahwasanya yang dimaksud anak yatim itu adalah batasannya sebelum dia balik? Ternyata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada istilah yatim lagi setelah bermimpi. Ya, bermimpi itu maksudnya gimana? Balik, sudah balik. Ya, mimpi apa ini maksudnya? Mimpi basah. Baik, karena kita mengetahui bahwasanya tanda seseorang itu sudah balik, ya. Kalau laki-laki apa saja tandanya? Suara begarau gitu. Pas lagi batukannya. Baik, pertama ihtilam tadi, mimpi. Ya. Kemudian mulai tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Baik, kalau enggak ada mimpi, enggak ada tumbuh kemaluan, tumbuh rambut kemaluannya, kemudian tidak keluar mani juga misalnya, terus gimana tandanya? Ya, maka kalau sudah mencapai 15 tahun maka sudah dianggap balik. Jadi ada tanda-tanda, ya. Kalau tidak muncul tanda-tanda itu maka ditentukan dengan umurnya. Ya, jadi mimpi, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya, ya. Kalau tidak ada maka tadi umur 15 tahun. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan berarti ditambah tanda yang lain seperti haid, datang bulan gitu ya. Baik. Nah, jadi istilah yatim sekali lagi adalah orang yang ditinggal mati ayahnya dan dia belum balik. Baik. Kenapa kita harus perhatian dengan istilah yatim ini? Ini penting bagi mereka pegiat sosial yang kerap menggalang dana mengatasnamakan bantuan untuk anak yatim, ya. Sekali dilihati kannya besi singut bertaan sudah. Maka bukan namanya bantuan anak yatim, ini artinya jangan dinamakan bantuan anak yatim. Ya, bisa dikatakan orang yang kurang mampu, anak-anak miskin, ya. Jangan dikatakan anak yatim. Baik. Atau misalnya kaum duafa, ya kan? Kaum lemah, itu kan bisa. Tapi jangan dinamakan anak yatim. Kalau dia berkatakan sebagian yatim, sebagian kada, ya dijelaskan biar amanah dalam masalah mengambil donasi, kayak gitu kan. Karena gini, ada perbedaan antara, ya, orang yang mengayomi, ya, mengasuh anak yatim dengan selain mengasuh anak yatim. Nanti akan kita sebutkan apa keutamaan mengasuh anak yatim. Karena kalau dikatakan ini untuk santunan untuk anak yatim, kan orang akan semangat membantu, ya, mengeluarkan harta mereka. Ya, nanti mereka akan kecewa kalau ternyata, ya, yang disumbang ternyata bukan anak-anak yatim. Sementara mereka ingin mendapatkan keutamaan
ya membantu anak yatim. Baik. Kemudian ada istilah piatu. Apa itu? Akan yatim piatu ya. Piatu itu apa? Ya. Ibunya meninggal ya. Jadi kalau misalnya ayah meninggal dinamakan yatim. Kalau ibunya saja meninggal dinamakan piatu. Kalau mati kedua-duanya yatim piatu, kayak itulah. Baik. Ya dalam bahasa Arab nggak ada istilah piatu gitu ya. Entah dari mana bahasa itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau ayahnya saja meninggal disebut yatim, betul. Kalau ibunya saja disebut dengan aji. Kalau ayah dan ibunya itu disebut latim, bukan yatim, latim pakai lam. Ini lebih parah daripada yatim. Baik. Nah, jadi kalau seseorang meninggal ibunya tapi ayahnya masih hidup, itu tidak dinamakan yatim dalam istilah para ulama. Baik. Nah, sekarang apa keutamaan berbuat baik kepada anak yatim? Apa yang dimaksud berbuat baik kepada anak yatim dulu? Tadi menyayangi, merawat mereka, mengasuh mereka. Ya baik secara langsung dia asuh, ya dia jaga, dia rawat seperti merawat anak sendiri, atau hanya sebatas menyantuni, memberikan sumbangan untuk anak yatim. Nah, itu semuanya masuk dalam fadilah berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Nah, itulah agungnya ajaran Islam, yang mana Islam ya memperhatikan ya orang-orang yang lemah. Di antaranya adalah anak yatim. Ya, dan banyak sekali kita sebutkan tadi dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menyayangi, menyantuni anak yatim. Dan mereka yang merawat anak yatim akan dijanjikan keberuntungan, baik itu keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Baik. Kalau kita berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yatim atau bukan? Yatim. Baik, mana dalil bahwasanya beliau yatim? Dalam Al-Qur'an. Pian rancak membaca. Dalam juz Amma juga. Dalam surah Ad-Duha. Ayo baca, ayo doa. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah Allah menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian dia melindungi engkau. Baik. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi SAW yatim. Ya. Baik, kapan ayah Nabi SAW itu meninggal? Masih dalam kandungan. Bahkan disebutkan Nabi SAW itu ayahnya meninggal ketika masih dalam kandungan usia 2 bulan. Ya, jadi sangat muda. Ya, di dalam kandungan ibunya ayahnya sudah meninggal. Baik, dan ayahnya Abdullah itu dikuburkan di mana? Di Madinah. Ya. Ayahnya Abdullah. Jadi beliau pergi ke Syam, ya, kemudian mau balik ke Mekah tapi singgah dulu ke Madinah, ternyata sakit di situ, meninggal. Baik, maka ketika Nabi SAW lahir, Nabi sudah tidak melihat ayahnya, tidak pernah melihat ayahnya. Ketika Nabi SAW lahir, sempat disusui oleh ibunya, disusui oleh Suwaibah. Cuman tidak lama, kemudian datanglah siapa? Jamaah kaum wanita dari Taif untuk mencari anak-anak yang siap disusui. Dan banyak orang yang tidak mau menyusui Nabi SAW disebabkan apa? Karena yatim. Ya, karena mereka kan berharap mendapatkan bayaran dari ayah, dari sang bayi. Tapi karena Nabi SAW yatim, banyak yang tidak mau. Sampai akhirnya ketika
ibu-ibu tadi sudah mendapatkan semua anak yang siap disusui, tinggal Halimah lagi yang tidak mendapatkan anak. Maka Halimah pun berazam akan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Halimah pun mendapatkan banyak keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi SAW tinggal bersama Halimah berapa tahun? Baik, pertama perjanjiannya kan dari awal 2 tahun karena masa menyusui berapa? 2 tahun. Tapi Halimah karena mendapatkan banyak keberkahan dari Nabi SAW, maka merayu ibunya Aminah agar tetap bersama Halimah sampai ketika usia Nabi SAW berapa? 4 tahun. Sampai terjadilah peristiwa besar pembelahan dada Nabi SAW yang membuat Halimah akhirnya takut. Akhirnya pada usia 4 tahun Halimah pun membawa Nabi SAW kepada ibunda beliau, yaitu Aminah. Nah, selang 2 tahun bersama Aminah, Nabi SAW ternyata Aminah meninggal dunia. Jadi kalau dibandingkan antara Halimah dengan Aminah, yang lebih lama mengasuh Nabi siapa? Halimah. Ya, karena ketika umur Nabi 6 tahun, ibunda Nabi SAW Aminah itu meninggal, ya, di sebuah tempat namanya Abwa antara Mekah dan Madinah. Jadi bukan di Mekah, bukan juga di Madinah. Akhirnya setelah itu Nabi diasuh oleh siapa? Oleh kakek beliau siapa? Abdul Muttalib. Berapa tahun? 2 tahun. Ketika Nabi SAW berumur 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Barulah Nabi SAW waktu itu diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib sampai Nabi dewasa, sampai menikah dan seterusnya. Baik, jadi Nabi kita ya merupakan panutan kita bagi mereka-mereka yang merupakan anak yatim, gitu ya. Baik. Nah, jadi keutamaan orang yang berbuat baik kepada anak yatim ya akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara keberuntungan mereka di dunia, pertama akan dimudahkan urusannya dan dilembutkan hatinya. Ulangi, di antara keberuntungan orang yang merawat anak yatim ketika di dunia, pertama adalah dimudahkan urusannya dan dilembutkan hatinya. Ya, jadi kalau pian merasa urusan pian itu kok ribet gitu kan, susah terus, maka salah satu cara ya yang semoga dengan hal itu Allah memudahkan urusan kita adalah berbuat baik kepada anak yatim. Yang kedua adalah tadi apa? Melembutkan hati. Artinya kalau kita merasa hati kita itu keras, diberikan nasihat kok nggak masuk-masuk, mendengarkan ayat-ayat Allah kok tidak bergetar, tidak tersentuh, maka itu adalah indikasi bahwasanya hati kita sedang keras. Baik, maka butuh untuk dilembutkan. Bagaimana cara melembutkannya? Ya, melembutkan hati diantaranya adalah berbuat baik kepada anak yatim. Dalil akan hal tersebut adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi." Ya, seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW mengeluhkan kerasnya hati dia. Qala, maka Nabi SAW pun bersabda, "Atuhibbu an yalina qalbuk?" Apakah kamu ingin agar hati kamu itu lembut? Ya, wa tudrak hajatuka, dan engkau ya bisa memenuhi hajatmu. Maka kata Nabi SAW, "Irham al-yatim," sayangilah anak yatim. "Wamsah ra'sahu," ya, dan usaplah kepalanya, kepala anak yatim. Jadi kalau pian dapati anak yatim dan pian ya kasihan dengan dia, sayangi dia, usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, dan kasih makan dia ya seperti makananmu. Kalau kita makannya sate,
kasih sate untuk anak yatim, ya. Jadi 3 hal tadi apa? Sayangilah anak yatim. Kemudian usaplah kepalanya. Kemudian berilah dia makan ya seperti makananmu. Yalin qalbuk, maka niscaya hatimu akan lembut. Wa tutrak hajatuka, ya, dan hajatmu pun akan terpenuhi. Nah, itu baru balasan ketika apa? Di dunia. Ya, belum lagi balasan ketika di akhirat. Kata Nabi SAW, ya, balasan bagi mereka yang mengayomi anak yatim, mengkafil ya anak yatim. An Sahal, dari Sahal, Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga itu seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Ya, jadi beliau seperti ini. Artinya saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Ibnul Battal rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, kata beliau, kita sangat berangan-angan agar bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga. Maka ketika orang yang mendengarkan hadis ini, ya, maka lakukanlah tindakan nyata untuk mencapai cita-cita tersebut. Jangan sebatas angan-angan. Orang yang ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga, ya, lakukan tindakan nyata berupa apa? Menyayangi anak yatim, mengayomi, menyantuni anak yatim. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya keutamaan ya yang tadi kita sebutkan itu tidak hanya khusus bagi mereka yang langsung mengurusi anak yatim, yang langsung merawat mereka, tetapi bagi mereka juga yang ikut menyumbang, ya, ikut membantu anak yatim, ya, apalagi yang langsung mengurus, ya, begitu juga panti yang mengurus anak-anak yatim, maka mereka semua akan dijanjikan oleh Nabi SAW janji yang tadi kita sebutkan. Selain dipenuhi kebutuhannya ketika di dunia, dan akan menjadi teman Nabi SAW ketika di akhirat. Baik. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan, memperhatikan nasib anak yatim itu bukan hanya kewajiban keluarganya saja. Memperhatikan nasib anak yatim bukan hanya kewajiban keluarganya saja. Akan tetapi yang namanya memelihara anak yatim, ya, memperhatikan nasib anak yatim, ya, itu merupakan tanggung jawab masyarakat. Artinya begini, kalau ada di kampung kita mendapati anak yatim, ternyata anak yatim tersebut tidak terurus, kelaparan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, ya, maka masyarakat sekitar itu akan mendapatkan dosanya, ya, karena yang namanya kewajiban memperhatikan anak yatim itu bukan hanya sebatas kewajiban keluarganya, tapi kita semua atau masyarakat semuanya. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang fadilah kafilul yatim, menjelaskan bukan hanya keluarganya di situ, akan tetapi selain keluarganya. Kata Nabi SAW, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang mengasuh anak yatim, ya, milik keluarganya atau keluarga orang lain, ya, anak yatim orang lain, maka dia dan diriku akan berada di surga seperti ini, ya, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya anak yatim yang perlu dijaga bukan hanya keluarga kita sendiri. Baik. Kemudian
tentunya ketika membantu anak yatim ini ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan motivasi bagi mereka yang membantu anak yatim. Kata beliau, man dhamma yatiman baina muslimin fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghni anhu wajabat lahul jannah albattah. Barang siapa yang mengajak anak yatim kaum muslimin, jadi bukan anak yatim dia saja tapi anak kaum muslimin, untuk makan dan minum sampai kenyang, artinya dia tidak butuh lagi makanan, maka dijamin baginya masuk surga. Ya, artinya kita tidak mesti harus langsung mengurusi dia. Kita bisa berikan bantuan kepada mereka berupa makanan kah, minuman kah, atau pakaian kah, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga ya berkaitan tentang anak yatim. Ya, bukan hanya masalah dunianya saja yang kita perhatikan, tetapi juga kita perlu mengarahkan anak yatim tersebut untuk kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Ya, memang mengurusi anak yatim itu bukan perkara yang mudah, ya sama seperti mengurus anak, gitu kan? Ya, tetapi keutamaannya itu sangat besar sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan. Kalau kita memikirkan keutamaan tersebut, maka yang berat ini bisa menjadi ringan. Nah, kebutuhan anak yatim itu tidak hanya sebatas makan mereka, minum mereka, tetapi juga perlu pendidikan mereka, pendidikan terutama pendidikan agama. Jangan sampai ada anak yatim di sekitar kita ternyata tidak sholat, malas untuk sholat. Kita kasih uang terus kepada mereka, tapi tidak pernah mengajari mereka untuk ya masalah agama, untuk sholat dan seterusnya. Jangan sampai ada anak yatim akhirnya tidak sholat, tidak puasa. Ya, bahkan ini yang lebih penting dari sebatas memberikan mereka makanan ataupun minuman. Baik, nah jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dan juga ya, anak yatim itu perlu diajari hidup mandiri. Ya, perlu kita latih memiliki skill kemampuan. Ya, terutama misalnya kalau ada panti asuhan gitu ya. Maka ajari mereka ya agar mereka nantinya bisa hidup mandiri. Ya, jangan sampai sudah berapa umurnya, 30 tahun, 40 tahun masih di pondok, masih di panti asuhan. Ya, kadang mereka malas ya, itu kan karena semuanya tersedia. Maka para ulama mengingatkan akan hal ini. Di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hendaknya jangan cukup mendidik dengan memberikan dana ya, kemudian memberikan nafkah, tetapi juga perlu pendidikan agama dan mendidik mereka untuk bisa hidup mandiri. Nah, ini sudah diingatkan oleh para ulama di zaman dulu. Baik, pembahasan penutup pada malam hari ini adalah hati-hati dengan harta anak yatim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surah An-Nisa, ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, maka sesungguhnya sejatinya mereka sedang memasukkan api neraka ke dalam perut-perut mereka, dan mereka nanti akan masuk neraka. Ya, jadi memasukkan api ya ke dalam perutnya orang yang memakan harta anak yatim. Dan Nabi SAW mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Maka para sahabat pun bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, asyirku billah, berbuat syirik, wa sihir, yaitu sihir, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, allati harramallahu illa bil haqq,
yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Wa aklur riba, makan riba, harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, dan kabur dari medan peperangan. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan juga menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Ya, maka salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Ya, jadi harusnya anak yatim itu dibantu, diayomi, justru dimakan hartanya. Oh, ini kan kezaliman. Ya. Dan banyak di dalam Al-Qur'an, ya, selain tadi ayat yang kita sebutkan, Allah juga berfirman, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian dekati harta anak yatim. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya, kan gitu. Makanya ini kejadian sering dalam permasalahan warisan. Ya, dan ini senantiasa ulun ingatkan bagi pian yang meisi ding sanak, dan ding sanak itu sudah beisi anak lakian, maka ada usah gin, ya, berharap-harap ingin membagi warisannya, pian gak ada dapat. Ya, jadi kalau mayit beisi anak lakian, ding sanak, paman, sepupu, kemanakan, semuanya itu bukan ahli waris, kada dapat warisan karena termahjub dengan anak. Kalau pian tetap mengarasi hendak dapat, hati-hati pian akhirnya memakan harta anak yatim. Ya, mau ngalih banget temen ku itu tuh sudah, ya, buat akun no kita kan misalnya, Ustaz, ini ding sanak meninggalkan ini. Mas setelah dilihat ini udah dapat nih yang betakon nih. Ya, anak madai ngalih benar tuh. Ya, artinya pian tuh kada dapat, artinya ada usaha gin. Ya, apa namanya? Pak iyanya lah hendak membagi warisan. Ya, dan ini banyak sekali kasus ini yang akhirnya memakan harta anak yatim, apalagi merasa dia dengan saudaranya itu dekat misalnya. Ya. Anak kecil, anak bayi, tapi kalau dia laki-laki, ya, walaupun masih kecil tetap memahjub saudara dan paman. Ya. Maka hati-hati bagi mereka yang memakan harta anak yatim, ya, dengan metode seperti ini. Ya, belum lagi harta janda pun akan diambilnya. Kan gini, kalau seorang meninggalkan istri, maka istri itu akan statusnya menjadi apa? Janda. Anaknya kalau dia belum balik, maka statusnya adalah anak yatim. Nah, kalau ada yang merebut harta warisan dari orang tersebut, maka dia memakan harta 2 orang yang lemah, yaitu janda dan anak yatim. Ya, dan ini banyak kasus yang seperti ini. Ya. Baik, sampai pernah kita dapati itu sampai naik ke pengadilan sampai beberapa kali. Wallahu alam apakah sudah beres ataukah tidak. Baik, maka hati-hati dengan harta anak yatim. Dan kalau pian kada mampu amanah dalam masalah menjaga harta anak yatim, maka kada usah. Ya, kada usah pian mengurusi harta anak yatim. Ya, makanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu an, yang mana Abu Dzar ini, ya, ingin mendapatkan suatu jabatan, ya, mungkin dari Nabi SAW, yang mana diantara tugasnya adalah untuk mengurusi harta anak yatim. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dhaifan, aku melihat engkau ini adalah orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan aku mencintai untuk engkau sesuatu yang aku cintai untuk diriku sendiri. La ta'muranna 'ala itsnaini, jangan kamu, ya, menghukumi antara 2 orang yang berselisih. Wala tawallayanna malal yatim, dan janganlah kamu mengurusi harta anak yatim. Itu adalah Abu Dzar radhiyallahu an, seorang sahabi,
Ya, ternyata ditangati oleh Nabi SAW karena Nabi SAW melihat Abu Dzar itu adalah orang yang lemah. Nah, maka kalau kita merasa lemah dalam masalah amanah menjaga harta orang lain, apalagi harta anak yatim, maka tidak usah ya mengurusi harta anak yatim, serahkan kepada orang lain. Baik, nah inilah ya pembahasan kita untuk ayat yang kedua, ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghadik anak yatim. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki ayat yang ketiga. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.